Keuskupan Ruteng telah menetapkan tahun pastoral 2023 sebagai tahun ekonomi berkelanjutan. Dengan itu, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng hendak mewujudkan panggilannya di tengah dunia dengan terlibat aktif bersama semua pihak yang berkehendak baik untuk memajukan perekonomian umat dan masyarakat yang menghuni bumi Manggarai. Moto yang diusung adalah ekonomi SAI, sejahtera, adil, dan ekologis. Sejahtera berarti ekonomi terarah kepada kesejahteraan umum dan kemakmuran semua orang atau bonum comune. Adil berarti ekonomi mengutamakan martabat pribadi manusia, khususnya yang miskin dan sengsara, bukannya profit atau keuntungan material. Ekologis berarti ekonomi yang merawat dan melestarikan alam lingkungan. Keterlibatan gereja dalam ekonomi bertolak dari karya penciptaan Allah sendiri. Kitab Kejadian bab 1 memperlihatkan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya baik adanya. Allah bekerja, Dia melakukan kegiatan ekonomi. Baru pada hari ketujuh Dia beristirahat. Selain itu, melalui karya penciptaannya, Allah memberikan kepada manusia sumber kehidupan ekonomi. Lautan, daratan, udara, dengan segala makhluk di dalamnya. Semua ini dianugerahkan kepada manusia demi kesejahteraan hidupnya. Dia selanjutnya menugaskan manusia untuk merawat bumi dan segala isinya. Manusia perlu bekerja untuk nafkah hidupnya. Dengan kerja, manusia terlibat dalam karya penciptaan Allah. Jadi dasar pastoral ekonomi gereja adalah karya penciptaan Allah sendiri. Selanjutnya, keterlibatan gereja dalam dunia ekonomi memiliki dasar inkarnatoris. Peristiwa logos menjadi daging, verbum caro incarnatum est, merupakan integrasi hal yang ilahi manusiawi, yang rohani jasmani dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia dengan segala aspek materialnya, Allah hadir secara penuh dan utuh. Materi jasmani atau daging bukanlah sesuatu yang jahat dan buruk, karena Sang Sabda sungguh menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Justru dalam ruang dan waktu, termasuk dalam tata ekonominya, Allah yang abadi memasuki kehidupannya di tengah dunia. Ekonomi berhubungan erat dengan kerajaan Allah yang merupakan pemakluman kehadirannya dalam hidup manusia yang utuh dan menyeluruh di tengah dunia ini. Hal ini tampak dalam tindakan Yesus menyembuhkan yang sakit dan mengenyangkan yang lapar. Yesus juga tidak menolak kemakmuran hidup, tetapi yang diingatkan Yesus adalah keterikatan dan kelekatan pada barang duniawi yang membutakan manusia terhadap kehadiran Allah. Allah telah menciptakan alam semesta dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan menempatkan manusia dengan tugas untuk mengolah dan memanfaatkan semua kekayaan alam untuk hidupnya dan keturunannya. Begitu pula bumi Nucalale, anugerah Tuhan, telah dilimpahi dengan aneka kekayaan alam. Secara sosioekonomis, bumi Nucalale memiliki tanah yang subur,
curah hujan yang tinggi, dan suplai air yang cukup. Demikian juga alam, flora, fauna, dan budaya yang unik dan indah menjadi aktris atau daya tarik pariwisata dan meningkatkan kehidupan ekonomi. Panggilan Gereja Keuskupan Ruteng dalam mengembangkan pastoral ekonomi berkelanjutan, ekonomi SAI, berakar dalam kasanah ajaran sosial gereja yang merumuskan sejumlah prinsip etis keterlibatan gereja. Prinsip etis ekonomi berkelanjutan yang pertama adalah kesejahteraan umum, bonum comune, yakni keseluruhan kondisi kehidupan kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Kisah Kejadian bab 2 ayat 8-15 mengisahkan tentang Taman Eden, Firdaus, tempat tinggal indah yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Dalam taman ini telah disediakan oleh Allah bagi manusia pertama beberapa sumber kehidupan ekonomi. Pertama, berbagai jenis pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon dan buah itu boleh digunakan dan dinikmati manusia sepuasnya. Kedua, air yang mengalir melalui 4 sungai yang membasahi taman itu. Air ini adalah sumber kehidupan baik bagi manusia maupun bagi pohon-pohon di taman. Ketiga, benda-benda berharga di perut bumi seperti batu, krisopras, dan emas. Benda-benda mulia ini bernilai ekonomis sangat mahal. Di dalam taman dengan beragam sumber kehidupan ekonomi berlimpah ini, Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dengan kata lain, Allah menugaskan manusia untuk bekerja atau beraktivitas ekonomi. Jadi, Taman Eden bukanlah taman hedonis, taman senang-senang belaka, tetapi kebun kerja. Manusia mesti mengolahnya, mengusahakannya demi kesejahteraan hidupnya. Lebih dari itu, pengolahan taman ini tak boleh merusak lingkungan. Manusia ditugasi untuk merawat taman tersebut. Jadi, aktivitas ekonomi terkait dengan ekologi, bumi dan segala isinya, serta yang bertumbuh di atasnya, dan yang mengalir padanya adalah anugerah Allah sebagai sumber ekonomi bagi manusia untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya, serta terintegrasi dengan perawatan alam lingkungan.